Jadi tinggal kita taruh saja seperti ini dan kita dorong dan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit cara untuk mengganti bushing kipas angin. Nah, bushing ini adalah salah satu komponen ataupun spare part kipas angin yang sering sekali rusak karena dia selalu bergesekan dengan as, biasanya seret ataupun aus, dan langsung diganti. Saya menyarankan untuk menggantinya menggunakan bearing ataupun klaher. Tapi jika memang tidak bisa ataupun belum punya, mau tidak mau bushingnya kita ganti. Untuk yang pertama di sini saya mempunyai jenis mangkok kipas angin yang memiliki pin di bagian belakangnya atau di bagian depannya. Dan untuk cara menggantinya ini sangat mudah. Tinggal kita congkel saja untuk pin-pin yang ada di luar ini. Biasanya ada 3 buah pin atau 3 buah penjepit. Kita congkel menggunakan obeng min, dan penutupnya sudah terbuka. Si bushing pun sudah bisa kita ganti dengan yang baru. Nah, untuk cara pemasangannya tinggal kita taruh kembali bushing yang baru. Kita letakkan seperti di awal tadi. Tinggal kita tutup dan kita kencangkan bagian pin-pin yang tadi kita congkel menggunakan obeng min. Kita tarik terlebih dahulu agar kencang, lalu tinggal kita tekan seperti ini. Tapi ingat ya, untuk bagian bawahnya kita tekan, jadi si rumahnya atau si penutup bushing tadi supaya dia erat, kita tekan seperti ini ya, supaya lebih kencang. Nah, tinggal kita tekan seperti ini saja. Jika memang keras ataupun susah, kita bisa pukul pelan-pelan si pin tadi agar dia mau mengunci. Oke, seperti ini kurang lebih untuk jenis yang pertama. Berikutnya untuk jenis mangkokan yang seperti ini. Jadi pinnya adanya di bagian dalam, di luar tidak ada yang harus kita congkel dari luar. Caranya kita akan mencongkelnya dari bagian dalam. Kita coba congkel dari bagian dalam. Ini juga agak susah ya. Kita menggunakan obeng min pun terkadang agak susah karena sangat kencang sekali. Nah, jadi untuk caranya kita sedikit ketok di bagian luarnya, di bagian lubang luar. Kita ketok menggunakan obeng min. Jangan terlalu kencang. Kita ketok pelan saja supaya agak ngangkat sedikit. Nah, ini sudah agak ngangkat sedikit, barulah kita congkel dengan obeng min. Nah, seperti ini. Nah, rumah bushing pun atau penutupnya sudah bisa terbuka dan bushing bisa kita ganti dengan yang baru. Untuk cara pemasangannya kita kembalikan seperti semula. Tinggal kita paskan, lalu kita tekan kembali pin tadi agar mengunci. Anda juga bisa menggunakan, Anda ketok ya, Anda bisa ketok sedikit-sedikit supaya dia mau kencang. Seperti itu ya. Semuanya nanti Anda ketok saja. Nah, ini dia yang terakhir, yaitu jenis kipas yang seperti ini, jenis mangkok kipas seperti ini sangat sulit sekali.
karena dia tidak ada pinnya atau tidak ada pencepitnya. Di bagian depan pun tidak ada, dia langsung dipres. Untuk membukanya sangat gampang, tapi untuk memasangnya sangat susah sekali, dan banyak yang tidak bisa, gagal akhirnya, malah akhirnya rusak. Kayak untuk cara membukanya atau mencopotnya, ini tinggal kita congkel begini. Nah, sudah terbuka seperti ini, sudah copot. Setelah kita ganti yang baru, untuk memasangnya ini sangat susah sekali jika Anda tidak tahu triknya. Kita tekan tidak akan bisa mau masuk karena tertutup oleh si penyangganya ini atau si pernya ini. Nah, caranya kembali kita menggunakan obeng min. Ini kita angkat ke atas pelan-pelan saja. Semua sisi-sisi ini, pegasnya ini kita angkat sedikit-sedikit menggunakan obeng. Jadi si rumah busing ini tidak akan rusak. Kita hanya angkat sedikit untuk melonggarkan agar si bosing tadi mudah masuk. Nah, setelah kira-kira sudah agak longgar, barulah kita tempatkan bosing di tengah-tengah dan tinggal kita dorong saja. Dan bosing pun sudah ada di dalam. Tapi karena tadi kita congkel, maka harus kita kencangkan kembali. Caranya tinggal kita ketok ya, kita ketok menggunakan pipa. Anda bisa menggunakan pipa 1 in ataupun 3/4. Di sini saya menggunakan pipa 3/4 in. Tinggal kita ketok saja pelan-pelan untuk mengencangkan si pegasnya tadi agar si bosing atau si bosingnya tidak kendor ataupun tidak copot lagi. Dan ini sudah kencang kembali. Oke ya, semoga cara ini bisa Anda praktekkan dan Anda tidak lagi kesulitan dalam memasang bosing untuk jenis mangkok yang seperti ini. Karena memang sangat sulit ya bagi orang awam. Saran saya, jika memang bosing sudah bermasalah, lebih baik diganti dengan bearing, karena bosing itu kekuatannya kurang tahan lama dibanding bearing.